Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara cek artikel atau jurnal atau karya ilmiah menggunakan aplikasi Turnitin. Ya, ini salah satu contoh. Misalkan saya buka Turnitin ya gitu ya. Turnitin.com di sini ya. Jadi saya sudah masuk ke bagian login. Misalkan di sini sudah saya siapkan email ya, misalkan alfajribondowoso@gmail.com, misalkan passwordnya terserah Anda ya. Biasanya di sini kita beli ya, nanti akan dikirimi email dengan password gitu ya. Setelah itu kita login. Nah, ketika login munculnya seperti ini ya. Kita klik ya, bagian yang ini kita klik. Baik, saya agak perbesar dulu gambarnya ya. Jadi ketika sudah login tadi, kembali lagi ya, maka saya cek di bagian ini ya, class name ya, saya klik. Setelah itu kita masuk di bagian ini ya, kita mau letakkan di mana terserah kita, misalkan eksperimen yang 32, 39 terserah. Saya ambil contoh saja yang agak jauh di sini, misalkan saya ambil yang nomor 49 ya, 40 misalkan di sini. Saya buka di sini 40, kita klik open ya. Setelah kita klik open, biasanya nanti akan diarahkan ke jurnal atau karya ilmiah mana yang mau kita cek Turnitin ya. Di sini upload submission ya. Kita klik. Setelah itu kasih nama, misalkan ya Zainul Fajri ya, Zainul Fajri. Dan di sini saya coba ya cek Turnitin dengan punya mahasiswa ya, dulu Kamilah. Setelah itu choose file ya, kita cari di bagian ini, kita klik. Setelah itu kita cari apa namanya artikelnya ya, artikelnya ada di mana, misalkan di sini kita klik yang ini. Setelah itu open, setelah itu upload and review. Tinggal kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Ya, di sini artikel atau realnya saya ini sudah lengkap ya, mulai dari judul, abstrak sampai dengan apa namanya daftar pustakanya sudah lengkap ya. Jadi tinggal kita cek. Tinggal kita tunggu. Nah, ini sudah komplit. Lagi ini akan close otomatis ya. Ini ya. Jadi di bagian ini tinggal kita tunggu nanti nilainya akhirnya ini berapa di sini ya, apa berapa persen ya, misalkan ada yang 10%, ada yang 20%, ada bahkan mungkin hampir 100% ya. Mungkin ya ada yang 90 ya, ada 60 gitu ya. Tinggal kita tunggu. Ini membutuhkan waktu mungkin kurang lebih 1 menitan ya, karena filenya agak besar mungkin ya, atau enggak nyampe 1 menit ya, beberapa detik ya. Coba kita refresh ya. Biasanya kalau sudah selesai di sini muncul berapa persen apa namanya hasil cek Turnitin artikel punya saya. Nah, di sini 75%. 75% ini terhitung dengan daftar pustaka. Maka daftar pustaka yang kita klik di bagian 35%. Ini bagian daftar pustaka kita exclude, kita kecualikan ya. Sehingga nanti kelihatan betul ya. Jadi ada berapa persen di situ yang memang nyata kena plagiat ya. Kita klik di bagian ini ya, kita filter ini ya, di bagian filter kita klik, maka di bagian daftar pustaka ya ini ya, di bagian daftar pustakanya ini kita apa namanya kita exclude, setelah itu change gitu ya, dengan exclude, atau maaf di bagian daftar pustaka. Nah ini ya kita exclude ya, exclude bibliografi ini maksudnya. Di bagian daftar pustaka kita exclude karena di sini tidak ada exclude, tidak dikecualikan. Jadi kita kecualikan yang daftar pustaka, kita klik daftar pustakanya, setelah itu ini ya, nanti muncul ya. Jadi memang berapa persen. Nah ini, alhamdulillah artikel saya
yang siap diterbitkan itu terdeteksi hanya 10%. Biasanya penerbit itu mintanya maksimal 20%, ada yang 30%. Nah, di sini ini sudah aman ya, 10%. Jadi saya cek di bagian di bawah ini. Nah, kita cek di bagian ini. Nah, ini daftar pustakanya ya. Ada 1 sampai dengan 74 daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini kita exclude ya, jadi tidak terdeteksi plagiat ya. Untuk sebenarnya kalau kita masukkan ini banyak yang munculnya ya, jadi kelihatan berapa persen. Nah, seharusnya ini daftar pustaka tidak terdeteksi, sehingga di bagian filter saya filter di bagian daftar pustaka, sehingga ini aslinya punya saya ya. Jadi terdeteksinya hanya 10% gitu ya. Ini sudah bagus ya 10%-nya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh ya, di sini sebagai bahan ini pegangan saya terdeteksi berapa persen, maka saya download bagian ini ya. 10% kita download yang file yang terdeteksi 10% yang ini ya, current ya. Nah, ini kita klik, setelah itu kita download sebagai bukti nanti misalkan digunakan untuk mahasiswa atau digunakan untuk dosen atau guru sebagai bukti bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar karya ilmiah sendiri, ciptaan sendiri itu atau buatan sendiri. Maka ada bukti plagiatnya. Ternyata bukti plagiat menggunakan aplikasi Turnitin saya hanya terdeteksi 10%, ya tidak sampai 20 yang itu ya. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya, terutama untuk mahasiswa, untuk peneliti atau praktisi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.